Akan menikah. Diandra kembali menutup pinggangnya yang berbekas luka bakar itu, lalu dia kembali duduk di atas berangkar. Ini terasa sangat sakit kalau disentuh, padahal tinggal bekasnya saja, tapi masih saja terasa sakit dan panas. Jelas Diandra. Apa rasa sakitnya selalu datang setiap hari atau waktu tertentu saja? Tanya Outnell dengan serius. Pasco dan David hanya wanti-wanti agar kedua manusia itu tidak berdebat lagi. Tidak setiap hari jika aku memikirkan yang berat atau stres maka akan terasa sangat sakit. Jelas Diandra. Oh, begitu itu mah obatnya gampang. Jawab Otnell sambil maut-maut pertanda dia tahu apa solusi dari penyakit Dian. Apa? Tanya Dian. Jangan stres, hahaha. Jawab Pre itu yang malah bercanda padahal mereka sudah benar-benar serius mendengar jawaban dari Pre itu. Otnell. Kali ini yang kesal bukan cuma Diandra saja tetapi Pasco mengeraskan rahangnya. Sambil menatap Otnell membuat pria bergelar dokter itu merinding ketakutan ketika melihat singa lapar sudah siap menerkamnya. Hehe, maaf. Kekeh Nial. Jelaskan dengan benar, ucap David. Sebenarnya aku katakan tadi juga tidak salah. Cara untuk menghindari rasa sakit yang paling mudah adalah menghindari stres ataupun depresi dan berpikir berlebihan. Penyembuhan paling cepat. Nah, kalau untuk penyembuhan secara medis kamu bisa datang ke dokter bagian saraf dan meminta bantuan mereka. Jelas Otniel. Oh, baiklah, terima kasih Pak Dokter. Jawab Dian sambil tersenyum lembut dan sangat cantik. Ini kali pertama mereka melihat wanita itu tersenyum dengan sangat lembut, membuat ketiganya malah tersipu malu dengan senyuman manis Diandra. Apa aku sudah bisa keluar dari sini? Tanya Dian. Bagaimana? Tanya David. Sudah, kamu sudah sehat? Ucap Otniel. Terima kasih semuanya, tanpa kalian aku mungkin. Diandra tampak murung mengingat kejadian terakhir yang terjadi pada dirinya. Sebenarnya ada apa denganmu? Tanya David berpura-pura. Aku, tak apa, katakanlah, toh kau sudah jadi bagian dari kami sekarang karena kau akan menikah dengan David, ucap Pasco. Diandra menatap mereka semua dengan mata berkaca-kaca. Aku dibuang? Hiks, mereka membuangku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tuaku. Aku hanya seorang anak yang dibuang. Tangis Diandra pun pecah di depan mereka semua. Dian menangis seperti seorang gadis kecil di depan 3 kakak laki-lakinya. Melihat Dian menangis membuat mereka merasa sedih. Entahlah, apalagi Pasco baru kali ini dia merasa simpati dengan seorang wanita. David duduk di samping Dian dengan hati-hati. Dia menggenggam tangan Diandra. Jangan bersedih, kau masih punya keluarga. Sekarang kau adalah bagian keluarga kami. Menikahlah denganku, aku akan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi di antara kita. Bujuk David. Dian menatap David, dia mengingat dengan jelas wajah yang membuatnya merasa tenang meskipun telah mengalami hal yang tidak seharusnya mereka lakukan sebelum sah melakukan pernikahan. Apa kau yakin mau menerima wanita yang bahkan tidak punya latar belakang keluarga ini? Apa pendapat keluargamu nanti saat mereka tahu kalau kau menikah dengan seorang wanita yang tidak tahu dari mana jelas asal-usulnya? Ucap Diandra. Tidak, mereka tidak akan menanyakan itu. Mereka justru akan menghajarku karena telah membuatmu menangis. Ucap David mengingat keluarganya benar-benar rempong. Apa mereka tahu? Tanya Dian pelan dan dijawab anggukan kepala oleh David. Aku justru didesak untuk segera menikahimu. Jika tidak, maka aku akan dihapus dari daftar nama keluarga. Jelas David. Ya, sehari yang lalu dia menghubungi papinya tentang kejadian yang terjadi antara dirinya dan Diandra. Tentu saja dia mendapatkan omelan paling mengerikan dari papi, mami, dan kakak perempuannya. Dia benar-benar dimarahi oleh ketiga orang yang tinggal jauh dari dirinya itu. Jadi bisakah kau bantu pria yang malang ini? Tanya David. Tapi apa kita akan menikah tanpa? Diandra berhenti sambil menatap David. Tanpa cinta? Tanya David dan dibalas anggukan kepala oleh Dian. Cinta bisa dibangun, tapi apa kau mau mencintai seorang pria buruk rupa? David balik bertanya. Otnell dan Pasco bahkan tak menyangka kalau sahabat mereka itu akan menanyakan hal seperti itu pada Dian. Cinta? Jangan ditanya, David memang pernah mencintai seseorang, hanya saja bertepuk sebelah tangan karena wajahnya yang buruk rupa.
Pada awalnya wanita itu mau bersamanya, namun karena tak tahan dengan ejekan orang dan mendapatkan pria yang lebih sempurna dari David, perempuan itu meninggalkan David dan malah berselingkuh dengan pria tampan kaya raya. Sejak saat itu David tak pernah membuka hatinya untuk orang lain. Dia cukup tahu diri dengan wajahnya yang menyeramkan. "Aku tidak masalah, lagi pula aku bisa apa toh, aku sama dengan dirimu," ucap Dian sambil menunduk. David tersenyum tipis, dia menggenggam tangan Dian sambil menepuk-nepuk punggung tangan wanita itu dengan lembut. "Tenang, semua kan baik-baik saja," ucap David sambil tersenyum bahagia. Kak, kau David kan? Kak, kau benar-benar David kan?" teriak Otnel sambil terbelalak. Mulutnya terbuka lebar, untung ilernya nggak keluar. Matanya membulat, dia benar-benar tak percaya David tersenyum semanis itu. Sungguh pemandangan langka. Peletak. Pasco memukul kepala Otnel membuat pria muda itu menatap kesal ke arah Pasco. "Cak, kau pikir mengeluarkan otakku? Kau hampir mengeluarkan otakku," gerutu Otnel dengan wajah kesal dan marah. "Diamlah atau aku buat kau berbicara selamanya," ucap Pasco sambil melemparkan tatapan ancaman pada Otnel. "Sudah, kenapa jadi kalian yang berdebat?" ucap David. Diara, kita belum berkenalan, aku David dan yang sangar ini Pasco." Lalu si bodoh itu Otnel dan yang sedang molor di sana Joel. Jelas David. "Aku Diandra." Dari mana kalian tahu nama aku?" tanya Dian heran padahal kan memang mereka belum berkenalan. "Otnel mengenalmu karena kau anak dari keluarga Aniston. Tentu orang kenal dengan dirimu," jelas David yang berbohong dan menumbalkan Otnel. "Aku?" ucap Otnel sambil menunjuk dirinya sendiri, namun tatapan Pasco benar-benar menusuk jantungnya. Memang aku," kekek Otnel. "Lalu apa pekerjaan kalian?" "Kalau aku hanya seorang karyawan di sebuah toko buku," ucap Diandra. "Aku sudah jelas kau tahu aku hanya pekerja lepas." "Kalau Pasco?" "Aku ketua preman dan Joel hanya seorang petani. Cuma Otnel yang punya pekerjaan elit di antara kami," jelas Pasco. Memang dia punya pekerjaan elit tapi attitude-nya nggak elit. Hahaha. Kekek gadis itu sambil bersembunyi di depan dada David dan mengintip ke arah Otnel yang memasang wajah garang. "Cak, sepertinya rumah akan ramai karena mulut ceplos-ceplos si wanita aneh ini," ketus Otnel. "Kurasa rumah kalian sudah ramai hanya dengan ocehan Kak Otnel." "Hahaha, kekeh Dian lagi." "Kakak," ucap Otnel. "Iya tentu saja, kalian kan sudah tua," kekeh Dian. "Ternyata kau sangat cerewet," ejek David. Dian hanya tertawa di depan mereka. "Baiklah, ayo bersiap-siap kita pulang." "Kapan kalian akan menikah?" tanya Pasco. "Hari ini. Lagi pula hanya kita dan Taka yang akan bisa diundang," ucap David yang sudah membuat keputusan. "Apa secepat itu?" tanya Dian. "Kenapa? Apa ada masalah dengan itu?" David balik bertanya. "Ya, pria itu terkadang bisa sangat hangat tetapi di saat yang bersamaan bisa sangat dingin." Tidak," ucap Dian sedikit gugup dan takut saat wajah David berdekatan dengan wajahnya, membuat dia melihat dengan jelas wajah buruk rupa pria itu. Dia takut, batin David. Segera dia menarik wajahnya lalu berdiri menjauh. "Cepatlah berkemas, kita akan mendaftarkan pernikahan lalu melakukan pemberkatan. Setelah itu kau akan tinggal bersama kami," ucap David sambil memasang wajah datar lalu keluar dari ruangan itu. "Ada apa dengannya? Kenapa tiba-tiba?" Otnel menatap heran pada David, namun Pasco memberi kode agar tidak melanjutkan perkataannya.